menjelaskan program yang terdiri dari input dua bilangan, lalu bilangan tersebut dijumlahkan. Pertama-tama, seperti biasa dalam membuat program, kita akan menggunakan file header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file header IOStream. Guna dari file header IOStream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita gunakan using namespace std, di mana guna dari using namespace std ini adalah digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita gunakan inMain. Guna dari inMain ini adalah fungsi utama, dan program utama itu diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Ini tanda kurung kurawal. Kemudian kita deklarasikan tipe data dan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer, dan variabel yang dibutuhkan yaitu variabel bil, a, b, dan c. Dan jangan lupa untuk selalu memberi tanda semikolon. Kemudian cout masukkan bilangan pertama. Artinya, kata masukkan bilangan pertama ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin a. Artinya, a ini adalah variabel untuk bilangan pertama. Nantinya kita akan menginputkan bilangan pertama yang akan ditampung oleh variabel a. Kemudian, cout masukkan bilangan kedua. Artinya, kata masukkan bilangan kedua ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin b, di mana b ini adalah variabel untuk bilangan kedua. Dan nantinya ketika kita menginputkan bilangan kedua, akan ditampung oleh variabel b. Kita masuk ke kondisi ini jika a itu dibagi 2, sisa pembagiannya adalah sama dengan 0, dan bilangan kedua atau b ini dibagi dengan 2, sisa pembagiannya adalah 0, maka kita hitung nilai c, di mana nilai c itu adalah penjumlahan antara nilai a ditambah nilai b. Kondisinya itu jika c-nya itu dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0, maka yang akan tampil ke layar yaitu ya. Dan kemungkinan lainnya itu jika c-nya itu dibagi 2, hasilnya sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, maka yang akan tampil ke layar itu tidak. Kemudian kita masuk ke kondisi ini, jika a-nya itu dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, dan b-nya itu dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, maka kita hitung nilai c-nya itu lakukan penjumlahan a ditambahkan dengan b, atau bilangan pertama ditambahkan dengan bilangan kedua. Nah, kondisinya itu jika c-nya itu dibagi 2, sisa pembagiannya adalah sama dengan 0, maka yang akan tampil ke layar itu adalah genap. Dan kemungkinan lainnya itu jika c-nya dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, maka yang akan tampil ke layar adalah tidak. Dan di sini untuk kemungkinan lainnya itu jika kita lakukan penjumlahan antara bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, atau a ditambah dengan b, untuk mencari atau menghitung nilai c. Kondisinya itu jika c-nya itu dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0, maka yang akan tampil ke layar itu adalah ya. Dan kemungkinan lainnya itu jika c-nya dibagi 2, hasilnya sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, maka yang akan tampil ke layar itu adalah tidak. Kita coba running. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama kita inputkan 8. Bilangan kedua kita inputkan 8. Nah, di sini outputnya adalah ya. Mengapa outputnya ya? Karena ya masuk ke kondisi yang ini.
Karena kan bilangan pertama itu 8. 8 dibagi 2, sisa pembagiannya kan 0. Dan B atau bilangan keduanya itu juga 8 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Maka untuk nilai C itu kan penjumlahan bilangan pertama ditambah bilangan kedua. 8 ditambah 8, hasilnya kan 16. Jika C-nya itu kan 16. 16 dibagi 2, sisa pembagiannya itu kan 0. Jadi, yang akan tampil ke layar atau outputnya itu ya. Berarti benar. Dan selanjutnya, kita coba run lagi, kita masukkan untuk bilangan pertamanya itu 9. 9 itu kan adalah bilangan ganjil dan bilangan keduanya itu juga 9, bilangan ganjil juga. Nah, outputnya adalah genap. Kenapa outputnya genap? Karena kita masuk ke kondisi ini. Jika A-nya itu dibagi 2 atau bilangan pertamanya itu dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 0, dan bilangan keduanya dibagi 2, hasil sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, maka lakukan penjumlahan untuk menghitung nilai C, yaitu dengan menjumlahkan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Di sini kan bilangan pertamanya 9. 9 itu kan dibagi 2, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, dan bilangan keduanya itu juga 9 dibagi 2, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0. Berarti dia masuk ke kondisi ini, dan untuk menghitung nilai C-nya itu kita jumlahkan antara bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 9 ditambah 9, hasilnya itu kan 18. 18 berarti masuk ke kondisi ini, jika 18 dibagi 2, sisa pembagiannya itu sama dengan 0, maka Cout genap. Karena 18 dibagi 2, sisa pembagiannya itu adalah 0, berarti yang muncul ke layar atau outputnya itu genap. Dan selanjutnya kita coba running lagi, kita lakukan penjumlahan untuk bilangan genap itu ditambahkan dengan bilangan ganjil. Misal 8 ditambah dengan 9, hasilnya itu kan 17, berarti Cout tidak. Mengapa Cout tidak? Kita masuk ke kondisi yang terakhir, kemungkinan lain. Nah, untuk C itu kan kita lakukan penjumlahan. Untuk menghitung nilai C itu, kita lakukan penjumlahan antara A atau bilangan pertama ditambahkan dengan B bilangan kedua. Bilangan pertama tadi kan 8. 8 ditambah 9 itu 17. 17 ya, untuk C itu 17. C dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Karena 17 dibagi 2, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, berarti dia masuk ke kondisi yang ini. Berarti yang akan tampil ke layar atau outputnya itu adalah tidak. Berarti benar program yang telah kita buat.